Jumpa lagi dalam program kesembuhan YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Doa kesembuhan ini kita tujukan kepada Bapak Ibu yang sedang sakit, dan kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terjadi di tempat ini. Yes, amin, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh. Mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Siapapun engkau yang menonton YouTube channel program kesembuhan ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pulih. Yang bangkrut juga, engkau pulih. Dalam nama Yesus, sembuh ekonomimu, sembuh fisikmu, sembuh jiwamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dan sembuh. Haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berfirman, sehingga iman kami bangkit, menyongsong pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat Lukas pasal 18, haleluya, ayat 35. Kita baca ayat itu, Lukas pasal 18, ayat 35 mulai. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jeriko. Sekali lagi, saya mau bangkitkan iman saudara-saudara dalam program kesembuhan, doa kesembuhan ini, yaitu Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jeriko. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko,
ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Dia buta loh, mengemis. Perhatikan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun, perhatikan, namun semakin keras ia berseru. Haleluya, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti. Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, oh haleluya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, sama sakitnya mungkin dengan saudara buta. Perhatikan baik-baik, seorang yang buta, dia tidak bisa melihat dunia. Haleluya. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari ayat ini, si buta ini yang dekat Jeriko melekat pada dia, yaitu predikat pengemis. Haleluya. Semangatnya yang saya perhatikan. Walaupun buta dia tidak putus asa. Ini yang harus saya bangun di dalam diri saudara-saudara sebagai orang yang mengalami sakit penyakit. Entah itu sakit fisik, sakit ekonomi, sakit jiwa. Saya mau berkata, semangat untuk hidup harus ada. Perhatikan si buta ini. Ketika dia dengar Yesus lewat, dia tidak pakai telinganya untuk mendengar berita-berita yang melemahkan dia. Dia pakai telinganya untuk mendengar Yesus. Yesus sumber keselamatan. Ketika dia dengar itu, timbul imannya. Maka dari itu, firman Tuhan, dengar, lakukan, akan timbul iman. Dan perhatikan, dia berseru. Ketika dia dengar, dia lakukan apa yang dia dengar itu. Dia berseru. Dan dikatakan begini, orang-orang yang mendengar dia berseru, hush, diam. Ada tantangan. Ketika seseorang mau sembuh, ada tantangannya. Apa itu? Keterbatasanmu mungkin. Tapi jangan berdiam di dalam keterbatasanmu. Maka di ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras si buta ini berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia tidak panggil Yesus, tapi dia pakai anak Daud? Anak Daud adalah Mesias. Mesias adalah juru selamat. Haleluya. Juru selamat dalam artian soteriologi. Di soteria artinya dia memulihkan, dia menyembuhkan. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Haleluya. Yesus berhenti. Haleluya. Saya mau katakan, buatlah Yesus berhenti dari aktivitas yang lain hanya untuk tertuju kepadamu, tertuju kepada penyakitmu. Bukan berarti orang lain tidak perlu, bukan. Tapi saya mau katakan, buatlah sesuatu untuk membuat hatinya Yesus tertuju kepada sakitmu. Kalau sudah hatinya tertuju, maka dia akan bertanya. Perhatikan ayat ini. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau saat ini Yesus mau bertanya kepadamu, apa yang dia mau perbuat bagimu? Saya mau tantang saudara yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, yang sudah tidak mungkin lagi sembuh. Apa yang Yesus mau lakukan? Saya tantang imanmu. Lalu apa yang Yesus katakan? Haleluya. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus, melihatlah, melihatlah, sembuhlah.
Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuhlah. Sembuhlah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 43, ayat terakhir. Dan seketika itu melihatlah ia lalu mengikuti dia. Perhatikan, tantangan boleh datang, tetapi si buta ini ada semangatnya. Justru ketika tantangan datang, dia semakin keras berseru. Mungkin ketika engkau berdoa, semakin menurun kesehatanmu. Tapi justru itulah tantangan, disitulah engkau berseru. Berseru, terjadi pemulihan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus hentikan untuk tertuju hatinya kepadamu. Sehingga Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya tahu engkau sudah lama sakit, tapi buatlah hatinya Yesus berhenti tertuju kepadamu. Dari kegiatan lain, khusus kepadamu. Khusus kepadamu. Engkau mungkin di rumah sakit, buat hatinya berhenti. Dengan imanmu dikatakan, haleluya. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuhlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya mau berkata, imanmu telah menyembuhkanmu. Imanmu kepada Tuhan Yesus telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan ekonomimu. Imanmu telah menyelamatkan jiwamu yang sakit. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, iman dari orang-orang yang menonton program kesembuhan ini. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit, bangkit. Apapun itu keadaannya, mungkin tidak mungkin bagi manusia. Tapi saya mau berkata, bangkitkan imanmu. Hentikan Yesus agar dia tertuju hatinya kepadamu. Untuk dia bertanya kepadamu, apa yang aku akan perbuat bagimu? Disitulah engkau akan meminta apapun yang kau minta. Ketika Yesus berhenti dari kegiatannya, hanya tertuju kepadamu. Maukah imanmu seperti itu menarik perhatiannya Yesus? Haleluya, haleluya. Saya mau bangkitkan imanmu malam hari ini, pagi hari ini, sore hari ini. Dalam nama Yesus, bangkitkan imanmu. Si buta ini, dia benar-benar buta. Oh, haleluya, haleluya. Tapi dia bisa melihat karena dia tidak tertutup jalannya oleh semangatnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, pemirsa saat ini, hamba-Mu berdoa, bangkitkan iman percayanya kepada Tuhan. Apapun kondisinya, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Engkau sembuh dan aku berkatakan engkau sembuh. Ekonomimu sembuh, jiwamu sembuh, sakit fisikmu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.